Step 1. Approach. Sounds beyond Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Alexandra SE SH M.Hum, Koordinator Bidang Hukum Dewan Pimpinan Pusat LIPAN Indonesia, Bentera Independen Pemerhati Aspirasi Nusantara. Kami selaku penasihat hukum perkara pemerasan atas nama Harigoa yang sudah termaktub sebagai tersangka dalam perkara yang sedang berjalan di Polres Wajo, Sulawesi Selatan, berkepentingan dalam sisi pemberitaan agar supaya terjadi sebuah kajian-kajian cover both side, keseimbangan pemberitaan. Saya berkepentingan atas nama lembaga LIPAN Indonesia mengajukan sesuatu yang sifatnya pemberitaan agar supaya berimbang. Terkait dengan konteks penetapan Harigoa sebagai tersangka, menurut kami ada sesuatu yang sangat vital terkait dengan finalisasi proses dari penyelidikan sampai penyidikan. Menurut kami ada sesuatu yang sebelumnya belum paripurna dari sisi kacamata kajian hukum. Sudah terlanjur secara prematur seorang Harigoa ditetapkan sebagai tersangka. Sementara hal-hal fundamental yang harus diserahkan kepada tim penasihat hukum pada saat tanggal 30 Januari, detik-detik saat seorang tersangka ditetapkan sebagai artinya status penangkapan kemudian penahanan, menurut kami tidaklah prudent dari sisi hukum acara, karena hal-hal terkait dengan dua alat bukti permulaan belum terdeteksi secara paripurna sempurna, sudahlah terjadi sebuah penahanan. Perlu kita garis bawahi, penetapan tersangka Harigoa sejauh ini yang saya telaah bahwasannya dari sisi unsur pemberitaan terlalu kekiri-kirian. Artinya dari sisi pribadi Harigoa yang diwakili kuasa hukum tidak dimuat secara tuntas. Maka dari itu kami berkeberatan untuk meminta yang bersangkutan media agar supaya dipublish lagi hal-hal yang sama, agar supaya perimbangan pers ini menuju titik equilibrium, tidak timpang sebelah. Hal-hal yang sangat kritikal di sini, tim penasihat hukum saat pendampingan belum pernah diserahkan yang namanya berita acara lidik, berita acara sidik, hasil telaah, gelar sidik, gelar lidik, SP2HP, SPDP, itu semuanya gelap dari sisi kacamata penegakan hukum. Maka dari itu kami berkepentingan memaksimalkan pembelaan sampai titik darah transfusi. Karena ini sekali lagi, hal ihwal terkait dengan perkara ini muncul berawal dari seseorang yang mengatasnamakan, kita ketahui bersama, yang menginisiatif membuat surat bukan saudara Harigoa. Karena kondisi saja, satu dan lain hal, itu duit masuk ke rekening pribadi Harigoa, tapi sampai dengan konteks sekarang, si pengirimnya belum definitif siapa sebenarnya yang mengirim. Apakah kepala desa tersebut? Apakah seseorang menginisiatif atas nama abdesi? Ini yang perlu ditelaah secara tegas. Tahu-tahu klien kami ditahan detik tanggal 30 itu menjelang malam, maghrib. Sampai dengan sekarang masih tertahan tubuhnya. Gitu. Terus terang, hal-hal demikian yang mestinya tidak perlu terjadi karena penegakan hukum tidak boleh diasumsikan artinya ada trial by the press, dihakimi sebelum palu tergetuk. Mestinya tegak lurus diberikan hak-haknya begitu. Hal-hal fundamental tadi tidak pernah diberikan kepada tim kuasa hukum. Bagaimana mungkin kami menyusun pembelaan ke depan? Ini yang perlu ditelaah. Saya berteriak keras terkait penegakan hukum. Ini permasalahannya ada sesuatu yang sebenarnya belum terang benderang, tapi sudah ditegakkan itu setelah sekian bulan itu menggantung ke kiri ke kanan.
ada apakah sebenarnya proses penegakan hukum di Polres Wajo ini. Itu mudah-mudahan menjadi kontemplasi buat kita semua, supaya ke depan tidak terjadi lagi peristiwa kepada anak bangsa yang lain. Sekali lagi, rule of law itu bukan berangkat dari permainan kekuasaan, harus berangkat dari penegakan hukum sebagaimana due process of law. Kalau A selesai lanjut B, B selesai lanjut C, begitu demikian. Ini hal-hal ini masih gelap. Maka dari itu kami memohon supaya yang berkepentingan di stakeholder di wilayah kepolisian hukum Wajo supaya memberikan atensi yang sangat serius. Kami kalau tidak ini diperhatikan secara atensi maksimal, kami berpikiran mengambil tindakan pra-peradilan terhadap penetapan Harigo sebagai tersangka. Hal ini yang kami sampaikan siang ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.